got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendika Pratama dengan NIM 250306015 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, terkhususnya saya dari peternakan C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang traktus respiratorius pada unggas atau sistem pernapasan pada unggas, terkhususnya pada Gallus-Gallus domesticus atau pada ayam. Di sini saya akan membagi video saya menjadi 3 penjelasan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi pada sistem pernapasan. Yang kedua saya akan menjelaskan sistem pernapasan. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan mekanisme sistem pernapasan pada unggas. Yang pertama kita masuk video dari anatomi pada sistem pernapasan. Di sini ada nares, ada kapum nasi, ada faring, ada laring, ada trakea, ada stiring, ada bronkus, dan ada pulmo. Dan di sini ada air sak juga namanya, air sak atau kantung udara. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada unggas. Di sini saya sudah memiliki gambar. Yang pertama itu yang tadi teman-teman, head ada. Udara pertama kali itu masuk melalui nares, lalu nares masuk ke kapum nasi. Lalu setelah dari kapum nasi, udara masuk ke faring. Fungsi faring ini adalah penghubung antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Lalu udara masuk ke laring. Laring juga penghubung antara trakea dengan kapum nasi. Lalu udara seluruhnya masuk ke trakea. Tugas trakea ini, teman-teman, tugas trakea ini membawa udara dari bagian kepala tadi, ya kayak dari nares, dari kapum nasi. Dia bakal menuju ke bawah bagian trakea atau ke organ-organ berikutnya. Lalu yang kedua itu udara masuk melalui siring. Siring ini berfungsi untuk menghasilkan suara pada unggas. Beda dengan mamalia teman-teman. Kalau kita mamalia, kita menghasilkan suara itu lewat laring. Sedangkan pada unggas dia menghasilkan suara itu lewat siring. Siring ini berfungsi sebagai penghasil suara pada unggas. Walaupun fungsi utamanya sebagai penghasil suara, tetapi udara tetap masuk melewati siring. Sebelum nantinya dia masuk lewat percabangan bronkus. Setelah dari siring, udara akan masuk ke percabangan bronkus. Fungsi percabangan bronkus ini untuk mengantarkan udara menuju ke paru-paru atau lung atau pulmo. Nah, baru tuh kita masuk ke paru-paru. Fungsi paru-paru ini seperti yang saya jelaskan pada sistema kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Fungsi paru-paru ini sebagai tempat pertukaran gas. Udara yang dibawa dari darah atau yang penuh dengan karbon dioksida itu bakal ditangkap oleh lung ini sebagai pertukaran gas. Oksigen akan diikat oleh darah. Lalu darah akan mengikat oksigen, baru oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan udara tadi yang ini di sini akan dipenuhi dengan udara karbon dioksida. Lalu setelah itu dari paru-paru, kan paru-paru tadi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen oksigen ditukar dengan karbon dioksida. Lalu udara itu masuk ke air sak. Air sak ini terbagi menjadi 5, ada cervical air sak, ada clavicular air sak, ada posterior air sak, ada anterior air sak, dan ada abdominal air sak. Mari kita bedah satu-satu teman-teman. Yang pertama itu ada cervical air sac. Fungsinya ini untuk menampung udara yang penuh karbon hidrat tadi sementara untuk yang nantinya akan disalurkan ke sistem pernapasan lainnya teman-teman. Lalu setelah itu dia akan masuk ke clavicular air sac. Clavicular air sac ini atau kantong udara bagian bahu, fungsinya akan mendistribusikan udara ke sebagian tubuh lainnya teman-teman. Setelah didistribusikan ke udara ke bagian tubuh, dia akan masuk ke thoracic air sac atau anterior thoracic air sac. Fungsi anterior thoracic air sac ini adalah menjaga kestabilan udara agar tetap stabil teman-teman. Dalam sistem pernapasan yang menjaga kestabilan udara adalah anterior thoracic air sac. Setelah dari anterior thoracic air sac, dia bakal ke posterior thoracic air sac atau kantung udara bagian dada belakang. Fungsinya menampung udara sementara sebelum nantinya akan melewati paru-paru kembali. Lalu setelah dari posterior air sac ini, udara yang penuh dengan oksigen, yang masih dengan ada oksigennya, dia akan masuk ke abdominal thoracic air sac. Ini di sini adalah kantong udara
bagian perut atau kantong udara yang sangat besar teman-teman. Di sini kan dia besar teman-teman. Di sini dia fungsinya untuk menampung udara dalam jumlah yang sangat besar. Lalu setelah itu udara-udara itu bakal dia masuk ke tulang humerus. Nah, fungsi biar udara masuk ke tulang humerus itu agar mempermudah unggas dalam proses penerbangan. Jadi tulang humerusnya ini menjadi ringan sehingga unggas biasanya unggas itu terbang ya lewat udara yang disalurkan ke tulang humerus. Karena tulang humerus setelah udara disalurkan dia bakal menjadi ringan. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang mekanisme pada saluran pernapasan unggas. Mekanisme saluran pernapasan unggas ini sangat unik teman-teman. Dia ada dua inspirasi dan dua ekspirasi. Yang pertama inspirasi pertama itu udara segar masuk ke trakea, baru tuh dia masuk ke posterior bagian tulang belakang, posterior kantong udara dada belakang. Fungsinya agar menampung udara sementara sebelum nantinya dialirkan ke paru-paru. Baru tuh ada ekspresi pertama teman-teman, Ekspresi pertama itu udara yang dari posterior akan masuk ke paru-paru untuk apa? Untuk terjadi proses pertukaran gas seperti yang saya bilang tadi, oksigen diikat dan karbohidrat dilepaskan. Udara yang penuh karbohidrat tadi dia akan masuk ke inspirasi kedua. Dia bakal disimpan di anterior thoracic air sac. Lalu setelah dari anterior thoracic air sac atau kantung udara bagian dada depan, dia bakal masuk ke trakea lagi sebelum nantinya dihembuskan kembali di ekspresi kedua atau dihembuskan napas yang penuh karbon dioksida tadi keluar. Jadi begitu saja teman-teman dari proses mekanisme dan sistem pernapasan dan anatomi sistem pernapasan pada unggas khususnya pada Gallus domesticus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.